مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل وعز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الناس عباد الله. Setiap orang pasti menginginkan yang namanya kebahagiaan dan kesuksesan. Akan tetapi sebagian mereka yang menginginkan kebahagiaan dan kesuksesan seperti yang dikatakan oleh seorang penyair Arab di dalam syairnya, tarjun najata walam tasluk masalikaha fa inna as-safinata lam tajri 'ala al-yabasi. Engkau menginginkan kebahagiaan, kesuksesan, walam tasluk masalikaha, tetapi engkau enggan menempuh jalan-jalannya. Fa inna as-safinata lam tajri 'ala al-yabasi. Karena sesungguhnya kapal-kapal, perahu-perahu itu tidak akan berlayar di atas darat. Demikian juga dengan kesuksesan dan kebahagiaan tidak akan diperoleh kecuali oleh orang-orang yang menempuh jalan-jalannya. Dan kesuksesan yang sesungguhnya, jamaah dimuliakan Allah, bagi kita umat Islam, bagi kita yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala dan rukun-rukun iman yang lainnya, bagi kita umat Islam yang memahami hakikat dunia yang semu lagi menipu ini, bagi kita umat Islam yang menyadari bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, bagi kita umat Islam yang mengetahui bahwa Allah Jalla wa'ala berfirman wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun, satu hari di akhirat kelak paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini. Bagi kita umat Islam yang memahami firman Allah khamsina alfasana, satu hari di akhirat ada yang panjangnya seperti 50.000 tahun di dunia ini. Maka kesuksesan yang sesungguhnya bagi kita adalah tatkala Allah Jalla wa'ala menyelamatkan kita dari neraka dan memasukkan kita semua ke dalam syurganya.
Inilah kesuksesan yang sesungguhnya bagi kita umat Islam, umat yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala dan rukun-rukun iman yang lainnya. Allah Jalla wa'ala berfirman di akhir-akhir surat Ali Imran dengan firman-Nya, mengingatkan kita semuanya yang mengaku beriman dengan rukun-rukun iman yang keenam. Allah mengingatkan kita semua tentang sesuatu yang telah kita ketahui, yang telah kita imani. Hanya saja terkadang kita justru menjauh dari jalan-jalannya. Allah Jalla wa'ala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati tanpa terkecuali. Bahkan para nabi sekalipun tidak ada yang kekal di dunia ini. Semua mereka hari ini telah wafat, telah dicabut nyawanya oleh malaikat maut, kecuali Nabi Ismail, kecuali Nabi Isa alaihi salam yang diangkat ke langit dan belum diwafatkan oleh Allah, dan kelak akan diturunkan di akhir zaman bersama Imam Mahdi menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya pada hari kiamatlah kalian mendapatkan balasan atas apa yang telah kalian perbuat di dunia ini dengan pembalasan yang sempurna dari Allah Jalla wa'ala yang Rahman, yang Al-Alim, Al-Hakim. Kemudian setelah itu Allah mengingatkan kita tentang sesuatu yang telah kita ketahui semuanya. Bahkan ini merupakan impian kita semua. Hanya saja terkadang kita justru meninggalkan jalan-jalannya. Allah mengatakan, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang Allah jauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz. Dialah orang yang telah beruntung. Dialah orang yang telah sukses. Selama kedua kaki kita masih berpijak di atas permukaan bumi ini, masih menyentuh tanah di atas permukaan bumi ini, sehebat apapun kita, setenang apapun kehidupan kita, sejatinya kita belum sukses. Jamaah dimuliakan Allah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Karena kesuksesan yang sesungguhnya hanyalah milik mereka yang telah Allah pastikan selamat dari nerakanya, dan wa udkhilal jannah, dan telah dimasukkan ke dalam syurga. Faqad faz. Itulah orang sukses yang sesungguhnya. Selama kita masih berada di atas dunia yang semu lagi menipu ini, sehebat apapun kita, sesempurna apapun kehidupan kita di dunia ini, kita belum beruntung. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Karena orang beruntung yang sesungguhnya adalah mereka yang telah dipastikan bebas dari neraka Allah dan telah dimasukkan ke dalam syurga-Nya. Sekarang siapa di antara kita yang telah dipastikan bebas dari neraka dan dipastikan akan masuk ke dalam syurga? Tidak khatib dan tidak jamaah sekalian. Kemudian Allah Jalla wa'ala mengingatkan kita dengan satu hal yang karenanya keumuman manusia dilemparkan ke dalam neraka dan tidak mampu meraih syurga Allah Jalla wa'ala, meskipun mereka selalu berangan-angan, bahkan bermimpi-mimpi untuk masuk ke dalam syurga Allah dan selamat dari nerakanya. Tetapi mereka tidak lupa, karena mereka tidak selamat dari fitnah yang berikut ini, justru mereka terlemparkan ke dalam neraka dan diharamkan masuk syurga pada hari kiamat kelak. Karena yang satu ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang semu lagi menipu. Setiap dari kita menginginkan syurga. Setiap dari kita berangan-angan untuk bebas dari neraka.
Tetapi karena dunia yang semu lagi menipu ini, sebagian orang yang telah berada di atas jalan menuju surga, dia rela bergeser dan berpindah darinya menuju jalan-jalan menuju neraka Allah. Demi secuil dunia yang semu lagi menipu ini, sebagian mereka rela pindah agama. Demi secuil dari dunia yang semu lagi menipu ini, sebagian mereka yang sudah berada di atas tauhid rela berpindah kepada syirik. Demi secuil daripada dunia ini, sebagian mereka rela meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah, kemudian melakukannya dengan adat istiadat, dengan cara-cara baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya demi secuil dari dunia yang semu lagi menipu ini, hanya demi mempertahankan ketokohannya, hanya demi mempertahankan followernya, demi untuk tidak dituduh ini dan itu. Sunnah Nabi yang telah dia ketahui, dia campakkan, dia tinggalkan, kemudian dia lebih memilih beribadah dengan cara-cara yang bid'ah. Demi secuil dari dunia yang semu lagi menipu ini, sebagian manusia rela meninggalkan salat yang merupakan tiangnya agama, sebuah ibadah di mana seluruh ulama Islam sepanjang sejarah Islam sepakat, kata Imam Ibnu Qayyim, dosa meninggalkannya lebih besar daripada dosa zina, liwat, lesbi, membunuh, merampok, berjudi, riba, menurut kesepakatan seluruh ulama Islam, kata Imam Ibnu Qayyim. Tetapi hari ini hanya demi menjaga perasaan hati komandan atasan relasi bisnis, sebagian orang rela meninggalkan salat. Takut kalau pergi salat dagangannya nanti tidak laku, kalau pergi salat proyeknya nggak jadi dimenangkan, kalau pergi sholat meninggalkan ruangan pejabat takutnya nanti PL nggak akan diberikan kepadanya. Kalau dia meninggalkan komandannya dalam ruangannya untuk pergi sholat, dia takut nanti akan dimutasi, akan dicopot jabatannya. Dia lebih takut kepada makhluk daripada Al-Khaliq. Rela kehilangan surga dan terancam dengan neraka hanya demi secuil dari dunia yang semu lagi menipu ini. Sungguh benar sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang telah beliau katakan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Ini sabda beliau yang berikut ini telah keluar dari mulut beliau lebih dari 1000 tahun yang lalu. Lalu bagaimana seandainya beliau hidup di saat ini, melihat banyak umatnya mengucapkan 2 syahadat, ngaku cinta kepada beliau, tetapi berzina, minum khamar, keluar masuk dugem, beribadah bukan dengan sunnah beliau, rela meninggalkan salat hanya demi secuil daripada dunia ini, bahkan rela berbuat syirik dan bidah. Lebih dari 1000 tahun yang lalu beliau bersabda, badiru bil a'mali fitana كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Wahai umatku, badiru bil a'mal fitana, segeralah kalian beramal, beribadah sebelum datang sebuah masa yang penuh dengan kehancuran, kerusakan. Karena masa yang penuh dengan kehancuran, fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap. Ada dari umatku di pagi hari dia masih mukmin, tetapi di sore harinya dia sudah kafir. Ada juga dari umatku di sore harinya dia masih mukmin, tetapi di sore harinya dia sudah kafir. Apa sebab utama umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpindah dari keimanan dan kepada kekufuran? Nabi terangkan sebabnya. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia rela menjual agamanya yang merupakan modal untuk meraih surga Allah. Dan sebab dia dibebaskan dari neraka Allah, dia tukar bi'aradin minad dunya. Dia tukar dengan secuil dari dunia yang semu lagi menipu ini. Dia rela kehilangan surga demi dunia yang semu lagi menipu ini.
Dia rela dibakar di dalam neraka Allah dengan bermaksiat kepada Allah demi secuil dari dunia ini. Padahal nilai dunia ini Nabi SAW sabdakan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, "Law kanatid dunya tazinu 'inda Allah janaha ba'udatin lama saqa minha al-kafir syurbatama." Seandainya dunia beserta isinya memiliki nilai satu sayap dari seekor nyamuk di sisi Allah, maka tidak akan ada orang kafir yang mendapatkan air minum seteguk pun. Inilah nilai dunia beserta isinya di sisi Allah apabila tidak dapat mendekatkan kita kepada Allah, tidak dijadikan sebagai sarana beribadah kepada Allah. Tetapi demi dunia yang nilainya tidak menyamai satu sayap dari seekor nyamuk, sebagian manusia rela berpindah dari iman kepada kekufuran, rela meninggalkan salat, rela membunuh, rela memeras orang lain karena perintah atasannya, rela memeras, rela membunuh, rela menculik demi kepentingan partainya, demi urusan-urusan dunia yang semua lagi menipu, yang nilainya la tazinu 'inda Allah janaha ba'udah, tidak senilai satu sayap dari seekor nyamuk. Sebenarnya mereka rela murtad, rela pindah agama demi pacarnya, rela kehilangan surga Allah, rela terancam dengan neraka hanya demi dunia yang semu lagi menipu ini. Ibadallah, jika kita benar-benar menginginkan surga Allah yang nikmat di dalamnya, kita akan bertemu dengan Nabi di dalam surga. Kita bisa berjabat tangan dengan Nabi Muhammad, bisa memeluk beliau, bisa bertemu dengan nabiyin, siddiqin, syuhada, wassalihin. Di dalamnya berbagai nikmat ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Nikmat-nikmat di dalamnya belum pernah terlihat oleh mata ini, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbesit di hatinya kita semua. Dan nikmat yang paling besar, yang paling tinggi di dalam surga adalah an-nazar ila wajhillah, melihat kepada wajah Allah Jalla wa Ala. Ibadallah, seandainya kita benar jujur mengharapkan surga kepada Allah dan mengharapkan keselamatan dari nerakanya yang satu hari di dalamnya paling pendek seperti 1000 tahun di dunia ini, sebagian hari yang lainnya seperti 50.000 tahun di dunia ini. Dan Nabi bersabda, "Inna ahwana ahli nari azaban yawmal qiyamah la rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan fayaghli minhuma dibaghuh." Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya, ya ummah Muhammad, simaklah baik-baik sabda Nabi Anda ini. Nabi mengatakan penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Beliau tidak mengatakan penghuni neraka yang paling keras siksaannya. Yang beliau katakan kepada kita adalah inna ahwana ahli nari adaban yaumal qiyamah. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya di hari kiamat, tidak ada yang lebih ringan dari dia, adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya. Fayaghli minhuma dibaghuh, lantas meleleh dan mendidihlah otaknya. Fayadhunnu annahu ashadduhum adaba, sehingga dia menyangka bahwa dirinya adalah penghuni neraka yang paling keras siksaannya, padahal dia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Kalau kita benar-benar jujur mengharapkan surga Allah dan keselamatan dari nerakanya, maka taatilah Allah dan Rasulnya. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, dialah orang yang telah memperoleh kesuksesan yang sangat besar. Dan di ayat dari surat Ali Imran tadi, Allah telah mengatakan kesuksesan yang besar itu adalah tatkala seseorang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurganya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi kita bersabda dengan sebuah sabdanya yang semestinya membuat kita baper dan membuat kita mewek ketika mendengarnya. Dan demi Allah, kalau hati kita tidak baper, tidak tersinggung dan tidak histeris ketika mendengar sabda beliau yang berikut ini, demi Allah, berarti hati kita sudah mati atau sedang berpenyakit. Apa sabda beliau? Beliau mengatakan, kullu ummati dakhalal jannata illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga. Sampai di sini semua kita bahagia mendengarnya. Para sahabat pun senang mendengarnya. Kullu ummati dakhalal jannah. Seluruh umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Namun yang menyedihkan dan menggetarkan jiwa para sahabatnya, khususnya saat itu dan kita semua, adalah beliau bersabda lagi setelah itu, illa man aba, kecuali mereka yang enggan masuk surga. Ini yang mengejutkan para sahabat beliau. Kok bisa ada dari umat Nabi Muhammad yang enggan masuk surga? Sementara Yahudi dan Nasrani saja mengatakan mereka akan masuk surga, berangan-angan masuk surga. Kok tiba-tiba Nabi mengatakan akan ada kecuali umatku yang enggan masuk surga? Mendengar sabda beliau tersebut, seorang sahabat langsung berdiri dan berkata, waman ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang enggan masuk surga dari umatmu wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab dengan sebuah jawaban yang cukup tegas, cukup lugas, cukup tersurat gamblang, dan sebuah jawaban yang tidak bisa dipelesetkan dan dipolitisasi oleh berbagai ormas, oleh berbagai kelompok dan oleh para politikus sekalipun. Jawaban yang cukup tegas, jelas, gamblang, tersurat, yang tidak bisa dipelesetkan ke sana dan kemari. Apa beliau jawab? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ini kunci masuk surga. Barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Dia tidak harus bergabung ke ormas ini, ke ormas itu. Dia tidak harus bergabung ke kelompok ini, ke kelompok itu. Dia tidak harus menjadi anggota partai ini, partai itu. Harus menjadi anggota ormas ini dan ormas itu. Hanya satu kunci masuk surga. Man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepada aku, mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, beribadah dengan sunnah beliau, bukan dengan bid'ah, menjalankan perintah-perintah beliau dan berani meninggalkan larangan-larangan beliau, meskipun dia akan dicela, dibuli dan dituduh dengan tuduhan-tuduhan keji, Nabi jamin untuknya surga. Man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Namun barang siapa yang bermaksiat kepadaku, meskipun dia ketua sebuah ormas terbesar, walaupun dia memiliki pengikut jutaan orang, manasani faqad aba. Kalau dia bermaksiat kepadaku, dialah umatku yang enggan masuk surga. Ibadallah, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruhu wa atubu ilaih, innahu huwat tawwabul ghafur. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. عباد الله, surga yang menjadi impian setiap kita umat yang beriman adalah perniagaan Allah yang cukup mahal. Kita harus mengorbankan sesuatu yang mahal untuk meraihnya. Bahkan terkadang kita harus mengorbankan nyawa dan harta kita.
Allah berfirman, innallaha ishtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari kaum mukminin nyawa dan harta mereka, kemudian Allah gantikan dengan syurga. Maka ya para sahabat, ketika mendengar kalimat syurga, mereka lupa, jangankan kepada orang lain, terhadap nyawa mereka sendiri mereka lupa. Ketika Nabi SAW ditembaki oleh pasukan sniper yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dalam perang Uhud, maka sekian sahabat langsung berlari dan melemparkan tubuh-tubuh mereka ke tubuh Nabi, sehingga anak-anak panah yang dilemparkan ke Nabi tertancap di tubuh mereka karena menginginkan syurga kepada Allah Jalla wa'ala. Ibadallah, yaqulu Rabbuna Jalla wa'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين، اللهم انصرهم على أعدائهم أعدائك أعداء الدين. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وأطعم جوعاهم واجبر كسيرهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم اليهود ومن معهم ودمرهم تدميرا، وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين إنك ولي ذلك والقادر عليه. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.